Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bersama saya Panidi hari ini alhamdulillah kita sudah berada di Pasaman Barat. Ya, kita akan melaksanakan kegiatan outbound di Pantai Sasak bersama penduduk dan tenaga pendidikan MTSN 4 Pasaman Barat. Saksikan. Iya, cos, 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 cos. Alhamdulillah ya. Beberapa hari yang lalu kita dikonfirmasi sama ibu kita, kepala sekolah, dan ini acara kita dengan beliau udah 2 kali. Kemarin beda tempat aja sih sebenarnya ya. Dan juga apus pada ibu kita. Ya apus karena memang ini kesempatan langka. Dari sekian banyak sekolah di tanah datar, banyak yang sudah kita melalang buana, dan untuk Pasaman Barat terbatas. Ya, terbatas. Karena memang kita lebih terkenalnya di Pulau Jawa gitu. Di Pulau Jawa. Dan saya baru saja masuk ke Sumatera Barat setelah corona. Tadinya di Batam, Singapura ngasih motivasi. Alhamdulillah terakhir saya dapat rekor muri, ya. Rekor muri pembicara terbanyak 34 provinsi. Itu belum dimasuk yang di luar negeri ya. Kemudian Ambo asli Kampung Pisang. Nah, jadi dulu MTSN 3 Pasaman Barat. Nah, jadi waktu itu ibu kita ke Pulau Sulawesi itu, Ambo sebagai alumni silaturahim, alhamdulillah baca itu panjang, pendek cerita sampai di siku gini. Oke, baik Bapak dan Ibu, kegiatan selain motivasi yang bodoh usaha namanya tour and travel. Insya Allah bulan Juni tanggal 20 Bali Lombok, Jogja, kemudian Jakarta, ya. Itu pesertanya 68 orang yang untuk di Batu Sangkar, ya. Pasaman Barat tergantung ibu. Kalau semangat insya Allah. Kemudian kalau ibu-ibu, ya, beberapa kepala sekolah sudah pernah kita bawa Malaysia, Singapura, dan MOU dengan beberapa kampus juga bisa, dengan sekolah, ya, sambil tour maksudnya, MOU sambil tour, ya. Oke. Dan di sini ada Pak Haji Kurniawan. Beliau ini senior saya waktu di kampus YIN Batu Sangkar, dan kami juga sama-sama bergabung dengan Menwa Resimen Mahasiswa Tentara Kampus. Makanya wajah kami agak sangar-sangar karena cok mari adik urang sen, ya. Masuk mahasiswa baru, dek kumpul dek. Jadilah biasa di lapangan. Jadi kalau kari seorang pun mau ibu ya, memanglah biasa kari, tapi hati lembut. Yang kita cemaskan adalah badan lembut, hati coba bahaya. Ya, bantuannya lunak, iya bu, tapi dalamnya itu berbahaya. Tapi memang kita lihat bapak-bapak kita semuanya wajahnya memang wajah-wajah yang memberikan harapan buat ibu-ibu, memberikan harapan buat anak-anak kita di sekolah, ya Pak ya. Alhamdulillah. Tapi di sini memang kita melihat ya semuanya oke. Banyak yang muda-muda, dan ini kita yakin sekolah kita akan lebih cepat grade-nya naik. Amin, amin ya rabbal alamin. Ditambah dengan ibu kepala sekolah kita yang energik, ya. Beliau ko Ambo tahu bahwa model pembinaannya, ya. Model pembinaannya itu adalah memang pembinaan secara totalitas namanya. Totalitas tuntas. Jadi kalau ada Bapak Ibu kok acok-acok disampaikannya, itulah beliau memang sungguh-sungguh, ya. Ambo terakhir di Batam itu manajer marketing surat koran Singapura, The Stress Time. Nama nanti terakhir bu. Nama terakhir dengan nomor rekening. Oke. Nah, jadi di Batu Sangkar itu ada istri, ya, pai kuliah ke situ dapat orang Batu Sangkar. Ibu lah tahu nama bu? Ada di HP. Oh gitu. Oh capek ibu tak dapat nama. Nama ibu tahu boleh dah. Oke, anak sudah 3,
1 laki-laki, 2 pria, yang ketiga cewek. Ya, 3 orang. 3 orang. Kalau di sini kan tadi ada kampung KB, berarti kan anaknya 2. Kalau lebih deportasi. Oke. Baik Bapak dan Ibu, kemudian saya juga home base dosen di Kota Batam di Universitas Ibnu Sina. Kemudian dipercayakan oleh Bupati Tanah Datar yang baru ditunjuk sebagai Ketua Islamic Center. Jadi kegiatan Islam yang ada di Tanah Datar centernya ada sama kita, orang Pasaman Barat. Oke. Kemudian Bapak dan Ibu, bagi saya dimanapun mengabdi, dimanapun bekerja sama. Karena apa? Dimana kita tinggal, di sana kita membangun. Karena Bapak dan Ibu, sebelum saya diangkat menjadi Ketua Islamic Center, itu biasanya orangnya luar biasa, Bu. Mantan wakil bupati. Jadi sebelum saya ini Ketua Islamic Center mantan wakil bupati. Sebelumnya pokoknya orang yang tinggi-tinggi. Sudah tuh masuk loh dia anak ketek dari Pasaman Barat. Apalah yang bisa kan. Tapi kalaulah sampai pundak itu lah naik pangke itu Bu ya. Itu harus kita jalankan. Makanya pangke itu letaknya di pundak, Bu. Kita lihat polisi, bintangnya itu di pundak. Jangan Bu bawa pangkek ke kakak palung. Itu nanti capek kan yang asam lambung lainnya, Bu. Dia lihat, ambo kepala sekolah. Mana dulu Bu, kepala sekolah Bu? Di SMK Batam. Dia lihat perangai guru-guru. Kalau dimasuk dalam parui, nanya asam lambung awaknya. Kalau masuk dalam hati, tidak mau banyak peguru malah mencarinya. Kalau masuk dalam hati, makanya pangkek itu hanya sampai di pundak. Kalau macam-macam pangkek itu, terganggu pikiran awaknya dibuka pangkek itu. Silahkan challenge mulai mau nak teluk boleh. Ya, jadi Bapak dan Ibu, menjadi kepala sekolah dipercayakan itu bukan perkara yang mudah, pertanggungjawabannya berat. Kalau ada apa-apa kepala dinas nyutawi kepala sekolahnya, Bu. Kemenak tadi kepala sekolah, dah ibu-ibu nak kena berang dulu. Masa mau nggak nambo? Kini di Islamic Center itu ada event yang gue tinggalkan untuk kegiatan kita, itu anggota gue setel menjelang kamari, karena dihadiri oleh bupati, ketuanya nak ada di situ. Kalau pulang kampung bupati ambo izin pulang kampung untuk memberikan yang terbaik untuk guru-guru di situ diizinkan, tapi dengan catatan kegiatan hostel. Oke Bapak Ibu, itu perkenalan singkat. Nama Tarmizi, ya nama Ibu nunggu nama ya. Tarmizi, Tar itu nama potongan dari orang tua perempuan, kemudian ZIZ nama potongan dari orang tua laki-laki. Jadi nama Bu 2 huruf lah Bu. 2 huruf. Apa itu? Mai, Mi. Nanti panggil 2 kali Bu, Mimi, buruk Bu. Oke. Cukup sampai di sana Bapak Ibu. Pak Cenko mitra bisnis Ambo dulu Bu. Ambo awal tamat dulu kuliah, buka usaha warnet. Pak Cen dulu mastel usaha Ambo. Alhamdulillah karena beli yang mastel bangkrut Bu. Bangkrut ujian ya. Karena betul itu Bu, kalau ingin kayu mudah. Kenapa bangkrut? Karena waktu itu Ambo stop situs pornonya, langsung sepi Bu. Langsung sepi. Biasanya banyak tuh wartawan kan sudah mengirim berita, mencari yang lain. Masuk anak SD, masuknya setengah jam ribu sudah tulah hanuk je nyolai. Kira yang lain dicarinya. Bersabin ke Dacen, tak mungkin Dacen. Pitih model kau tak lama dia model Dacen. Tutui masuk program langsung pendapatan minim, langsung minim Bu. Tapi waktu itu saya namanya Dacen yang seorang lagi Dacen, bule agak kuning-kuning orang Bu. Andi ya, inilah jadi operator. Itulah Bu. Jadi memang kita ini berusaha cari rezeki itu yang halal, baik, dan itu akan membagikan keberkahan. Begitu juga dengan Bapak Ibu di sekolah. Kalau seandainya Bapak Ibu menerima gaji, maaf Bu, sekarang berapa gaji Bu? Bisian saya lah Bu kalau malu Ibu. Berapa Bu estimasinya? 8 sertifikasi 8 juta dengan Ibu Reni. Bayangkan Bu Reni dapat gaji 8 juta, seseorang dia bekerja dengan gaji 4 juta, maka kesengsaraan hidup akan diterima. Paham tak Bapak Ibu? Awak gaji 8 juta, tapi kinerja awak bantu sampai juta. Kok anak yang bandel, suami yang macam-macam di luar itu efek dari, paham
Paham enggak Bapak Ibu? Ini rahasia ilahi. Ya. Tapi kita digaji 8 juta, seolah kita bekerja 12 juta, maka keberkahan Bapak Ibu akan terima. Berkah Pak. Kita nyaman, batin kita cari anak, cari istri, lihat keliling kita nyaman. Itulah keberkahan hidup. Bapak dan Ibu, apakah sudah berkah yang sudah kita terima? Insya Allah. Saya pernah sampaikan Bapak Ibu kepada guru-guru di Batam. Di Batam sebuah SMK, gurunya terbagi atas 3 kelompok. Kelompok pertama pro kepada kepala sekolah, kelompok kedua oposisi, kemudian netral. Ini maksudnya apa? Maksudnya apa? Bapak dan Ibu, inilah yang mendatangkan kehancuran. Jadi Sangkan Paran meneliti ya 30 tahun lebih, ternyata penyakit kita manusia ini, penyakit fisik kita dipengaruhi oleh psikologis kita 85%. Paham sampai sini Bapak Ibu ya? Nah, untuk itu sekarang di kegiatan ini kita akan refresh pikiran-pikiran kita, refresh kelelahan dari psikologis kita. Makanya Bapak Ibu tolong ya, tolong kita di sini hadirkan jiwa dan raga kita. Jadi nanti kita cek, kalau nggak bisa menghadirkan jiwa dan raganya, berarti pikirnya masih di luar. Masih ingat suami, masih ingat hutang yang mau dibayar, ingat handphone yang sebentar lagi tagihannya Bang Chen, ingat anak ya, atau yang bahaya lagi ada yang ingat anak orang. Anak orang itu kan anak indah banyanyi anak orang, anaknya tidak terkenalnya doang ya. Baik Bapak dan Ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Oke, baik. Kayaknya senyumnya masih ada yang terpaksa gitu ya. Iya. Maksudnya. Oke, coba. Jadi ketika mengatakan iye, seseolah Bapak Ibu itu mendapatkan rezeki yang sangat besar sekali yang tidak bisa dinilai dengan uang dan dengan apapun. Luar biasa, subhanallah. Paham ya Bapak Ibu ya? Iye, maka di saat itu Bapak dan Ibu tidak berhasil melepaskan belenggu-belenggu trauma-trauma dalam dirinya. Kenapa? Ketika seseorang banyak trauma numpuk dalam pikiran perasaannya, maka motivasi hidupnya akan kurang, akan lemah. Apalagi trauma putus cinta. Ini kalau tidak bisa sampai tua tak bawa traumanya Bu, tidak sama ngai. Oke, Pak Adem sering trauma putus cinta, putus rompan. Ya baik, kita coba. Apa kabar Bapak Ibu? Oke, memang luar biasa ya. Memang di akhir-akhir zaman ini Bapak Ibu ya, yang lebih semangat itu yang ibu-ibu. Ini akhir zaman. Termasuk juga di sekolah, saya kasih motivasi yang laki-laki lembek gitu, yang anak-anak siswa yang perempuan semangat. Makanya kita tanya, Dek, yang juara kemarin banyak laki-laki atau perempuan? Perempuan. Yang sering juara umum laki-laki atau perempuan? Perempuan. Yang sering dapat piala laki-laki atau perempuan? Yang laki-laki gimana? Nah, balik pertanyaan. Yang sering nongkrong laki-laki atau perempuan? Yang sering berkadang gak jelas laki-laki atau perempuan? Maaf, kita lihat di kampung sekarang yang cepat meninggal bapak-bapak atau ibu-ibu? Ya boleh kita lihat. Ternyata memang diteliti kenapa akhir zaman ini banyak yang meninggal itu bapak-bapak. Karena pertama pola hidup. Pola hidup. Karena kita laki-laki ini kadang-kadang tidurnya nggak jelas, kemudian tidak bisa menjaga. Kalau ibu itu cepat tidurnya, ya begitu tidurnya cepat, tidur jam 9, nah itu kesegaran otaknya berbeda gitu ya. Nah, ya bangun capek. Tapi ternyata yang membuat panjang umur ibu-ibu adalah bapak-bapak.
Bu, ambo orang rumah ambo kalau lah ngengek dingin badannya, mau ambil piti 125 lembar lakat latak langsung dingin saja sadonya. Netral, suhu aman, suhu tubuh. Tensi normal. Jadi pernah ambo bawa guru-guru paitur tiba di mall Dehil Batam tuh. Yo pacik lah istrinya. Nak tengok kuat mesranya. Dia kan, Pak, kok kuatnya pacik Pak onde. Kalau lapih beko pacian ko. Abi bi timur lagi. Lincah. Tiba di mall tuh lincah. Nah, itu memang sifat dasar perempuan. Kalau kita laki-laki mencari dompet dan langsung pulang. Kalau ibu-ibu udah banyak lah nampak. Gitu. Itulah ibu-ibu wajar. Itulah fitrahnya ibu. Fitrah laki-laki mencari pitih, ibu-ibu menghabiskan. Makanya karena suami kurang mencukupi rezeki yang diberikan, makanya ibu-ibu sekarang dia punya usaha, bekerja, terjadi namanya wanita karir. Nah, kalau saya tidak bisa menyeimbangi bagaimana penghasilan bapak-bapak dan mengimbang penghasilan ibu-ibu, maka akan terjadilah susi. Suami takut istri. Pak, ibu-ibu kok Pak kelola banyak penghasilan daripada laki-laki, Pak. Banyak. Banyak. Nah, makanya ambo ndak panah tes PNS lah Bu. Pak atu ya, gajilah diangkaan. Kalau kau bebas, beka mari beka mau berpiti 60 juta ibu ya. Alhamdulillah. Pai orang tur ada lebih puluhan juta. Apa ya? Jadi kumpulan. Dicari gaji saya masih mana wak bisa wak. Orang tua ambo lah sebulan disangka bu. Kalau kurang servis yang adek, kau orang tua ambo. Bisa, tapi penghasilan wak ada pak mengecek, kau mengecek. Jadi memang bukan karena duit. Ya bukan karena duit kita bisa hidup, tapi untuk kehidupan kita butuh duit. Gak bisa dipungkiri. Ya, duit bukan segala-galanya. Untuk segala-galanya butuh duit. Paham gak Bang? Pak Chen dia tidak sudah Pak Chen. Makanya kita laki-laki ini seharusnya semangat kita, motivasi kita 100 kali lipat dari yang ibu-ibu. Karena untuk nafkah itu adalah kewajiban kita. Ibu-ibu sunnah hukumnya membantu mencari nafkah, sunnah Bu. Ibu kini pagi sekolah segala macam, kemudian ibu itu dapat pahala sunnah membantu mencari nafkah keluarga, luar biasa. Karena sebenarnya itu kewajiban kita laki-laki. Karena kehidupan kita di atas dunia ini banyak kebutuhan, sehingga laki-laki dan perempuan harus mempunyai pendayung yang sama. Harus duo mandayung. Ya Bu, mandayung bidu Bang. Nggak ada musik nih. Sesuai dengan musik. Harus duo Bu mandayung. Oke. Saya yakin kalau tata cara keluarga ibu, rumah tangga bu aman, insya Allah di sekolah pun aman. Tapi kalau rumah tangga kacau, tiba di sekolah, tidak dosa lu nampak kawan bu. Masalah ketik di gadang-gadangan, masalah gadang di onde cari sanu tuh main HP aja kerajanya ada door press ore nanti di akhir materi saya kalau seandainya bisa menjawab maka ada door press nih ya. Ustaz Azam dikeluarkan, ada juga dompet kita yang lain di mobil, silahkan dikeluarkan. Dompet dapat satu, alhamdulillah. Oke, pertama kita bicara tentang Bapak Ibu team building, ya, membentuk tim. Jadi Bapak Ibu di sekolah kita harus yakinkan diri kita, teman-teman kita adalah satu tim. Itu harus kita pahami. Untuk mencapai visi misi sekolah yang kita cintai, Bapak dan Ibu, kalau kita kerja dengan ikhlas penuh hati, kita bisa memberikan hari ini yang terbaik, maka batin kita merasakan kepuasan, benar nggak Bu? Tapi kalau kita di sekolah kita tidak memberikan yang terbaik kepada sekolah, kepada siswa kita, kepada anak-anak kita, maka ada kekurangan dalam batin kita. Maka inilah yang akan menjadi penyakit, namanya penyakit batin. Kalau kita biarkan Bapak dan Ibu kita bekerja tidak maksimal, ini menjadi masalah. Ini masalahnya Bapak Ibu. Kalau sudah masalah di sini Bapak dan Ibu, maka tidak bisa dengan obat-obatan kimia.
tidak bisa dengan obat-obatan kimia. Tapi obatnya adalah terapi khusus. Saya Tarmizi, gelar lengkap SPDI, MM, CHT, MTR, CT, CTTTR. CHT itu bukan curhat, tapi khusus terapi. Kalau ada yang putus cinta sampai kini umur sampai 5 tahun tidak nikah-nikah, bisa diterapi. Ya. Kemudian terapi fobia. Ada yang fobia kecoa, cacing, segala macam. Bahkan terakhir pernah di terapi itu fobia dompet kosong. Jadi begitu nyoca lihat dompetnya kosong langsung pingsan. Karena kejadiannya di Malaysia, ini kehilangan habis pitinya, kehilangan. Nyoca lihat di luar negeri tidak ada piti, langsung pingsan, bisa diterapi. Ya Bu ya. Alay. Terapi candu handphone anak-anak. Ya. Terapi narkoba. Terapi anak-anak makan permen. Makan permennya kalau batuk-batuk Bu. Makan permen. Kemudian terapi anak-anak yang memakan makan yang berwarna-warna. Sekali terapi insya Allah kukunya Bu. Sakit terapinya nak pun akan berwarna lah, karena berbahaya untuk pinggang. Ya. Itu ada triknya. Ya, itu CHT tadi. Oke. Bapak dan Ibu, terakhir di Batam itu yang balik kalian ambo nyeparusi, lesbi, ya, minuman keras, kemudian merokok. Kemudian begitu datang pertama nyendak melayani ambo. Kedua masukkan teknik, ketiga baru diterima. Ternyata kenapa dia bisa lesbi? Karena dia anak pertama, kemudian berkelahi dengan adiknya, dia terus dimarahi oleh papanya, masuk ke pikiran alam bawah sadarnya, laki-laki itu nakal. Masuk, akhirnya dia tidak suka dengan laki-laki. Ketahuan kenapa dia lesbi, begitu ada temannya datang, naik ke lantai 2, papanya jalan ke atas, kemudian lihat pintu kamar terbuka, kenapa anaknya lagi? Subhanallah, astagfirullah. Makanya banyak penyebab Bu ya, orang lesbi yang tumbuh banyak penyebab. Tapi rata-rata penyebabnya adalah karena main handphone. Karena dia main handphonenya itu berbahaya, banyak film-film yang nggak jelas, akhirnya nafsunya meningkat, mencari tempat-tempat yang tidak patut, makanya tidak sehat secara seksual. Makanya bahaya sebenarnya handphone itu Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita buka yang lain tapi jangan melintas. Nah, bagi yang penasaran kembali lagi dilihat, cari apa tadi itu. Nah, dicari naiklah hormon dopamin melimpah kepada otak anak kita, kemudian dilihatnya lagi melimpah hormon tadi masuk ke otak kanan, otak kiri, semua otaknya sudah penuh dengan hormon tadi, maka anak kita motivasi belajarnya tidak semangat lagi, lesu bawaannya. Maaf Bapak Ibu, ini pesan dari saya, kalau ada anak-anak kita bersalaman dengan dia, dingin telapak tangannya, mohon maaf, itu sudah sering namanya onani Bapak. Jadi jantungnya sudah mulai lemah. Tolong diwaspadai Bapak Ibu. Guru BK itu ditangani secara khusus. Ya. Oh enggak. Nah, itu jantungnya sudah mulai melemah. Ya Bapak Ibu ya. Makanya waspadai. Guru BK ini catatan khusus. Maaf, ada Ibu guru BK di sini? Catatan khusus Bu. Saya background saya S1 bimbing counseling. Ya. Sama kita Bu ya. Catatan khusus. Ya, Ibu lulusan di mana? Saya, ya Allah. Kenapa? Durhaka. Permisi, maaf Ibu ya. Bukan menggurui Bu, tapi memang itulah adanya kondisi anak kita. Itu kondisi anak kita Bu. Ya. Jadi jantungnya itu sudah mulai lemah karena gerakan-gerakan tambahan yang itu membahayakan. Jelaskan secara Islam, jelaskan secara kesehatannya, insya Allah dia paham, mudah-mudahan berhenti. Salam aja Pak. Oleh aman. Alhamdulillah. Kurang aman. Iya, masih dingin Pak. Dikurangi. Mungkin 1 minggu 3 kali dikurangi. Nah,
antisipasinya memang segerakan. Oh, iya, dikurangi dan segera, Pak. Ya karena itu berpengaruh, akhirnya jantung melemah, peredaran darah berpengaruh, dan bawaan memang ya susah kita menceritakan. Tapi memang itu dalam Islam memang dilarang. Ya karena itu efeknya adalah psikologis dan fisik. Jantung lemah jantung. Ya, apalagi maaf ada yang suka makan obat kuat itu jantungnya bahaya. Hati-hati. Kata Rasulullah cukup dengan madu, ya, kemudian makan daging kambing atau daging domba. Tapi nanti udah merit ya, close. Ya, ya dipercepat. Umurnya ada berapa Pak? 28, udah cocok itu. Udah cocok. Ibu sudah merit? Woi, terlambat sudah. Yang belum. Ibu belum merit? Ini belum. Tinggal milih Pak Ade, ya. Nah, jadi jangan lama-lama. Untuk nikah itu dipercepat supaya batinnya tadi tenang. Ya, saya tamat kuliah umur 25 tahun nikah. Karena Nabi kan umur 25 tahun. Kalau untuk itu kita harus lihat Nabi. Ya, sunnah Nabi, sunnah. Nah, kalau kurang satu, ada teman saya bilang dia punya istri 2. Kalau 1 itu dia tidak ada punya persaingan. Jadi tuntutnya tinggi, servisnya kurang. Kalau 2 dia bersaing, tuntutnya sama-sama rendah, tapi servisnya tinggi gitu ya. Ya tapi lihatlah nanti kondisinya ya Bu ya. Karena memang kita lihat juga teman kita sebelah, kalau dia nambah istri banyak penyakitnya yang datang. Gitu. Oke? Jadi team building. Kenapa kita bicara masalah keluarga, kesehatan? Karena akan berpengaruh kesehatan kita terhadap kinerja kita, Bapak Ibu. Percaya nggak Bapak Ibu? Apalagi di Cikup lah mulai naik. Tiba perintah dari ibu kepala sekolah, honde kelah naik Pak. Membangka. Itulah tibur Cikup. Tambah lutang banyak lah kanelo di Cikup. Kalau lah kanel kasih tembaknya ke jantung, dari jantung tibur Cikup, stroke masuk dan stroke keluar tidak seimbang. Terjadilah stroke lah sebenarnya. Nah, itu penyebab. Tidak seimbang. Sertifikasi banyak kironya tak sadar hutang lah banyak dia kironya. Tak ada tinggal ada. Pengaruh sih kok. Ya Pak, apa dia masih aman nampaknya dah. Adik Pak capek Pak. Kamu kau tanya, Siko. Oh muka. Ada masalah. Oke, diatur. Bu, Bapak Ibu tolong perhatikan Pak Ade ya Bu ya. Kasih motivasi biar cepat. Karena memang lingkungan itu sangat dia butuhkan sekarang untuk berikan motivasi ya. Insyaallah amin amin ya Allah. Masih dingin. Oke Bapak Ibu. Nah jadi kita berbicara masalah team building, kekompakan yang kita bangun karena tercipta kekompakan itu karena kita sama-sama punya satu pola pikir. Apa Bapak Ibu? Pola pikir. Kita tanamkan dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, kita memajukan sekolah kita, madrasah kita. Tentu kita harus mempunyai perhatian yang lebih Bapak Ibu. Dari hal yang kecil kita perhatikan. Pertama otomatis kita perhatikan diri kita sendiri. Mustahil Bapak Ibu bisa memperhatikan madrasah kita, memberikan perhatian kepada teman-teman kita, siswa kita, sementara perhatian kita terhadap diri kita minim. Ini berbahaya. Makanya pertama sekali adalah kita latih namanya manajemen diri kita. Bapak dan Ibu guru adalah model yang berdiri di depan siswa, mempunyai variasi gaya yang berbeda, gaya jilbab yang bervariasi, mungkin penampilan berbeda sehingga memang siswa kita tidak bosan. Nah, ini manajemen diri. Begitu sampai ke sana perhatian Bapak Ibu, bagaimana cara Bapak Ibu menegur siswa kita, menegur teman kita ada yang kurang pas, menegur mungkin orang tua murid dengan cara yang pas, dengan cara dan metode yang pas. Maka di saat itu Bapak dan Ibu sebagai marketing, bagaimana mindset masyarakat melihat sekolah kita, guru-gurunya is the best. Tapi komunikasi kita, cara menjawab kita, cara memberikan penjelasan kepada kita tidak pas, maka ini berbahaya untuk kelangsungan kehidupan sekolah kita Bapak Ibu. Ya. Ikhlas ya Bu ya handphonenya ya, ikhlas ya, alhamdulillah. Ya. Kayaknya memang ibu kita ngelapang dada memang. Nah, itu bagian dari bagaimana kita set diri kita dan perhatian kita. Bagaimana sahabat, bagaimana Rasulullah memberikan perhatian kepada sahabatnya.
Berjalan sahabat tahunya dicaliaknya di padang pasir deh ke tapak kaki Sayyidina Ali kok. Sampai ke situ tahunya Bapak Ibu. Sekarang Bapak dan Ibu, satu korom, satu madrasah, satu sekolah, seberapa jauh perhatian Bapak Ibu kepada teman Bapak dan Ibu. Kadang-kadang kawannya beralik nak tibunya dah. Beralik nikah nak tibunya dah. Dak kai buat tibang adiknya. Tidak. Oke, Bapak dan Ibu, kita coba namanya tepu konsentrasi. Ya, tepu konsentrasi. Mulai bunyi. Tepu konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepu konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, baik, tepuk tangan dong ya semuanya. Ya, dari sini kita batasi ya. Nih kita bikin dinding dulu. Oke. Siap Bapak Ibu? Begitu tim building kita sudah kokoh, apapun informasi dari luar, adapun orang yang memecah, adapun yang melakukan beberapa teknik supaya kita hancur, insya Allah bisa dibentengi Bapak Ibu. Karena kita ini berbeda-beda Bu ya. Ada yang tipenya tipe pekerja manusia ini. Tipe pekerja, dia tidak banyak bicara tapi bekerja. Ada yang tipenya bekerjanya minim tapi banyak bicara. Ada yang kedua-duanya, bicara oke, bekerja oke. Ada yang keempat nih, tambahan yang keempat ini. Mangici indah lo, bakar rajo indah lo, onde iku baala gini kok. Ya Bu, ini mengacaukan sistem. Dan banyak lagi penyakit-penyakit yang tumbuh dari tenaga-tenaga pendidik. Pertama tipus. Tidak punya selera, tidak semangatnya bantuan. Tipus, tidak punya selera. Disuruh di kepala sekolah, baguslah sudah media pembelajaran bersahkan. Onde patang anak menangi, aku suami lah mengganggu lo, keluarga lah tiba lo dari Palembang, tidak sempat do Bu. Aku bilang lah 3 hari lagi Bu, lagi baru dipanggil di kepala sekolah. Alah siap Bu, onde patang adalah keponakan tiba, minta beneran dan lah. Tipus, malah tipus. Ya. Allah sudah Bu, Allah manya tinggal maprinnya Bu. Banyak tuh, banyak tuh. Mengaluannya aja lah. Allah sudah, tapi lah sudah menurut inyu saja. Tipus. Ndak semangat berjalan, bantu ndak patah ranting di pijak, ndak habis baju salah. Ada di siku Bapak Ibu, mudah-mudahan dah. Alhamdulillah, dah luar biasa. Takbir. Allahu Akbar. Apa kabar? Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu. Kemudian banyak tenaga-tenaga pendidik, guru-guru kita kena penyakit namanya kudis. Kawannya kurap. Sudahlah kudis, kurap linggo. Kurang disiplin. Ya Bu. Diundang jam 7, tiba jam 8. Disampaikan ibu kita rapi kita kecek ibu kepala sekolah jam 8, tiba jam 9. Jadi raja memanggil kepada rakyatnya, wahai rakyatku, saya perintahkan semua rakyat yang ada di bawah kekuasaanku, kecek raja, membawa segelas madu. Tibalah gubalang memberikan informasi ke rumah masyarakat, ke rumah rakyat. Besok jam 8 semua masyarakat membawa madu 1 gelas. Masyarakat A berpikir, awak baulah ya putih, tak tahu raja itu dah orang membawa madu sadonya. Pasti tak tahu. A, B, C, ternyata sebagian besar begitulah pola pikir masyarakat. Begitu ditumpahkan ke tong, madu tadi dicek, ternyata diangkat oleh raja tangannya, satu pun tidak ada madu.
semuanya air madu yang encer. Begitulah Bapak Ibu, kalau mindset kita deh rapi jam 8 paling-paling jam 9 deh boleh. Amor itu sadonya ya jam 9 tiba sadonya. Dan sambil mulai setengah 10. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, ini harus kita geser ini. Kalau kita ingin sukses, ingin maju, tim kita kuat, jam 8 itu berarti setengah 8 kita sudah standby. Jam 9 kita rapat, setengah 9 sudah stand. Nah, ini harus kita bangun Bapak Ibu. Kalau sudah terbangun itu adalah awal kesuksesan kita dalam rangka meningkatkan grit sekolah kita Bapak Ibu, madrasah kita. Siap maju Bapak Ibu? Ya. Kalau seperti itu puas batin kita Bu. Ya. Bapak dan Ibu, bekerja dengan orang Cina mulai mencukup, ya. Koran Singapura di Batam. Kenapa Ambo baru masuk bisa menjadi manajer marketing Bapak Ibu? Kenapa bisa? Jurang Cina gue payah Bu. Orang masuk jam 8, setengah 8 Ambo standby. Bapak Ibu ya. Orang pulang jam 5, setengah 6 masih beres-beres kerajaan. Akhirnya naik. Biasanya menjadi manajer marketing gue 5 balai tahun baru bisa jadi manajer. Naik kinerja. Bapak dan Ibu, kalau amanah yang Bapak Ibu jalankan, ya bagus, baik, insya Allah. Kepuasan batin Bapak Ibu dapat, karena Bapak Ibu, batin kita tidak bisa dibohongi Bapak Ibu. Kalau kita bekerja tidak maksimal, batin kita tidak bisa dibohongi. Ya makanya mari penyakit kudis, kurap kita singkirkan. Kemudian apalagi Bapak Ibu, TBC, naik bahu, TBC, penyakit TBC. Apa itu TBC Bapak Ibu? Banyak guru-guru pendidik tenaga pendidikan TBC, tidak bisa komputer. Tidak bisa komputer. Tolong cik baca deh. Kaluan cik, tolong kaluan mbak aku kaluan printan cik. TBC. Itu makanya buat tugas tu nak kalau kaluan jadi nak pandai. Kalau kaluan tiga mangaluan je lah cik. Tak kaluan. Dia berpayah pengaluan tentu kontrol P yang mah. Tadi takkan kontrol P lah C lah enter tak juga keluar. Itu Ibu Baraja kada mudah-mudah. Wah Baraja. Jadi sering berbagi ilmu Bu. Tak masalah dah. Ibu lah senior minta tolong ke junior tak masalah. Merendah awak pada waktu itu. Ayang junior jalan waktu itu deh Ibu kau minta tolong betong taruh ya mah. Kalau jawab tu selesai kau. Lalu taruh kau. Asal sekali Ibu ajaknya balik sate, balik bakso. Di bawon kok dari rumah kok ada goreng ayam dan buncang kan ada nama masak doang. Diagiahnya. Akhirnya tak sadarnya lama lo kira kalau punya isi isu aku nak kini kau lah terasur motivasi. Insyaallah amin amin amin. Itu doa ada. Ya Bapak Ibu ya. Jangan ada terjadi jurang pemisah senior dengan junior. Ya Bapak Ibu ya. Jangan ada. Ambo awal jadi kepala sekolah SMK Bina Nusantara di Batam. Itu banyak senior Bu. Awak baru masuk jadi kepala sekolah. Dipercayakan di yayasan jadi kepala sekolah. Banyak tuh guru-guru senior Bapak Ibu. Guru-guru kok banyak orang Padang di situ. Kalau tidak bisa masuk cara Ambo ke guru-guru senior Bapak Ibu tak campak Ambo. Apa cara yang mendekati guru-guru senior? Namanya senior kok perlu dihargai Bapak Ibu. Karena secara psikologisnya menghargai orang itu adalah kebutuhan dasar, dihargai, minta pendapatnya Bapak Ibu. Ya Bu, ini banyak minta pendapat kan Bu. Berarti ini kurang dihargai Bu. Pengumuman, mohon minta pendapat kan Bu. Karena Ibu kita lebih senior. Karena dia sudah tahu bagaimana situasi, cara silat, sambah katu segala macam di sekolah. Kita hargai. Jangan kita baru masuk, itu tidak mohon. Hebat mana ilmu kita, bagus ilmu kita tidak bisa menghargai senior-senior kita, nol nilainya. Paham ya Bapak Ibu ya? Setan pun seperti itu, dia berkata, kejak setan. Ambo tak takut kepada manusia yang banyak ilmunya, tak takut. Tapi ambo takut kepada manusia yang berakhlak. Takut setan. Ambo pernah awal-awal dulu namanya kan Merukia di Batu Sangkar, kan masih baru kan ada muasabah dulu ya. Bagaimana akhirnya kekang-kekangnya. Waktu itu kita rukiah. Keceknya bacakan aja ayatnya, nggak apa-apa. Itu kecek jin tuh. Bacakan aja, nggak apa-apa. Baru ambo sadar astagfirullahaladzim. Ambo lah sibuk, sholat malam nggak boleh do. Kemudian puasa Senin Kamis nggak boleh do. Akhirnya kekuatan dari Allah itu berkurang.
dulu sampai balik jin yang masuk bu. Malam ni cakiknya buat jin tu. Datangnya kamu. Akhirnya apa? Karena kita kurang ibadah, kedekatan kita dengan Allah kurang, akhlak kita kurang, kita membantu tidak bisa. Jadi maaf, jin itu takutnya kepada orang yang ahli ibadah, bukan kepada orang hafal Al-Quran. Hafal bananya, parangnya wajikaha, endak je. Jadi begitulah Bapak Ibu. Saya pernah membuktikan di waktu SMA dulu, SMA 1 Kinali. Biasanya kalau ada guru-guru PL masuk ke kelas, biasanya Bu di kerajaan Bu sampai menangi guru. Justru ambo kebalikan Bapak Ibu. Ambo hargainya, ambo hormati, ambo duduk paling depan. Dapet nak dapetnya jale kan dia dapet ambo angguk aja kepala ambo. Biasa nang hati. Paham tak paham ambo anggukan kepala ambo. Akhirnya apa Bapak Ibu? Pada suatu ketika ternyata ujian harian. Ambo nak membaca. Cuman apa doa ambo kepada Allah, ya Allah bukakanlah pintu hatiku karena guru adalah segalanya bagi. Itu sih doa saya Bu. Tidak ada menghafal, tidak ada diambil dan banyak dengan bismillah, baca doa tadi diisi dengan senang hati. Minggu depan diumumkan nilainya 9,6. Ambo paling tinggi Bu. Dari itu mau berubah mindset ambo sampai kuliah baju itu Bu. Sampai kuliah ambo tetap duduk di muka, paham tak paham manggut, ambo pakyuk dapat dosen. Alhamdulillah di kelas hanya 3 orang yang BK yang wisuda pas sampai tahun. Kan payah di BK itu nak nih. Tugas banyak, ini baru yang sampai tahun ini kan. Payah tugas banyak. Satu mata kuliah tugasnya sampai. Coba bayangkan apalagi teklap ini ya, banyak tugas. Jadi memang akhlak itulah Bapak Ibu. Tolong guru kita yang sudah senior tolong dihormati. Apalagi kepala sekolah kita, walaupun mungkin usianya di bawah kita, karena dia adalah pemimpin, maka wajib perintah Allah itu Bapak Ibu ya, wajib kita menghormati, wajib hukumnya Bu. Oke, kalau sudah kita paham dengan itu, insya Allah kita aman ya. Maka kudis, kurap, TBC akan hilang. Kita kira TBC nanti belajar bagaimana cara TBC ini kita hilangkan. Siap yang muda siap mengajarkannya, Pak Chen siap mengajarkan Pak Chen ya. Alhamdulillah. Macam bidang komputer ya. Nanti kalau memang tidak ada diajak makan, ditraktir, ya insya Allah nanti di akhirat bisa terima Pak. Oke. Kemudian penyakit pendidik sekarang itu banyak Bapak Ibu. Nama penyakitnya bisul. Ibu pernah kena bisul? Pak Cina cok kena bisul? Aco kena bisul. Kalau kena bisul aku Pak tumbuh di situ latih itu duduk. Duduk di panggung sebelah. Bisul. Banyak penyakit guru-guru tenaga pendidik kena bisul. Banyak makan talu ayam beras. Teh talu, Pak Cen acok minum talu. Masih acok Pak Cen gini. Tidak kurang Pak Cen. Tumbuh bisul itu hilang kali Pak Cen. Aneh. Ya. Apa itu bisul Bapak Ibu? Bisul. Bisanya hanya usul. Banyak usul. Pas sampai usul Bu. Usul Pak, usul kok banyak usul. Sudah tinju sudah melanggar. Bisul. Mana? Kalau bisa besok ya jam 7 awak lah kumpul perangkek walai. Usulnya ini nanti lambe misalnya. Itu berarti dia kena penyakit bisul. Ya kalau ada seperti itu kita kurangi ya Bu ya. Bahkan kita hilangkan. Oke? Baik Bapak Ibu, untuk menjaga konsentrasi kita saya katakan semangat pagi maka tepuk tangan 3 kali. Kalau semangat siang tepuk tangan 2. Semangat malam enggak usah. Anak-anak lagi bobo. Enggak usah tepuk tangan. Oke, siap ya Bapak Ibu ya? Ya. Semangat pagi. 3 kali kuat Bu ya. Ya. Semangat pagi. Ya kenapa tepuk tangan harus kuat? Karena di sini ada simpul-simpul darah. Apabila kita tepuk tangan dengan kuat, maka sel-saraf kita lancar berdarahnya, lancar ke otak, telinga, ke mata, kemana-mana. Oke, siap Bu ya? Oke, siap Bu? Oke, siap. Semangat pagi. Semangat siang. Semangat malam. Malam jangan tepuk tangan Bu. Anak-anak lagi bobo. Ya Bu ya. Ibu lihat temannya. Anak-anak lagi bobo. Siap. Oke, diulangi. Semangat pagi. Semangat siang. Semangat pagi.
Bu sering pagi gini ya? Awan nih. Pagi dah gini, orang gini malam. Ya silakan Ibu ke depan Bu, silakan. Silakan. Iya silakan Bu, tepuk tangan dulu. Iya luar biasa. Alhamdulillah ini buku kedua saya Bu. Ini bongkar 7 rahasia sukses menarik rezeki. Bu, dalam pendidikan itu tidak harus yang benar dapat hadiah. Yang salah pun dapat hadiah karena dia berani melakukan walaupun itu salah. Paham ya Bu? Ya mungkin Ibu biasanya yang benar aja dapat hadiah. Jadi itu mematikan karakter Bu. Anak-anak kita yang salah nggak kita hargai, karakternya bisa mati loh. Oke. Ya, dokumentasi penyerahan hadiah ya untuk Uni Ikhlas ya. Oke. Oke, diinformasikan harga satu buku 250.000. Ya berarti Ibu tadi mendapatkan uang 250.000. Kalau dibaca diamalkan ya 250.000 itu akan menjadi nilai yang lebih. Saya dapat pahala, Ibu dapat pahala, dan semuanya kita dapat pahala. Amin amin rabbal alamin. Oke, kita ulangi. Aku jangan banyak salah nih Bu, sih lagu salah bukan dapat hadiah apa salah, no tidak boleh ya. Ya Pak ya, ya Pak Gaur. Oke, semangat pagi. Semangat siang, semangat malam. Oke, anak-anak pada ngobrol. Oke, baik Bapak dan Ibu. Kemudian kita lanjut. Kita harus paham ada penyakit pendidik dan tenaga pendidikan. Apa itu? Apalagi? Bisul sudah, kurap sudah, rap, kudi sudah, TBC sudah. Dia. Asma. Tadi TBC. Awalnya asma. Asma. Asal masuk. Asal masuk. Asal masuk. Acok buat itu Bu. Asal masuk. Kalau kau nampaknya kepala sekolah ini saya lalunya gua asal masuk. Pagi ke kampung lalu, mereka baru masuk. Asma. Kemudian ada namanya diare. Kalau pagi ke Bukit Tinggi terminal, kalau akan diare pikir 1.000 suatu habis Pak. Buang air kadang 5.000, buang air ketek 2.000 sekali masuk barakan itu Pak. 7.000 kan? Ya kan 5.000 berang orang penjaga WC. Apa banget tadi buang air kadang pasti buang air ketek. Dobel kan naik. Dobel kan naik. Kalau buang air kan pasti keluar ini. Dobel kan itu 2.000. Kali sekian kali wak diare. Sebentar. Habis diare. Apa itu diare? Dia Anda remehkan. Jangan remehkan teman sejawat kita, guru-guru, apalagi siswa kita. Jangan diremehkan. Dia lemah lembut. Apabila kita melihat ada manusia yang lemah lembut dan dia rendah sekali, bahkan kita lebih rendah ketimbang tanah, lebih rendah bawaan diri lebih rendah. Tapi yakinlah orang yang seperti itu dia dekat dengan Allah. Apabila orang bawanya tinggi, egonya tinggi, maka sejatinya itulah manusia yang jauh dari Allah. Makanya kalau ada orang lemah lembut Bu, kita zolimi, kita sakiti, ini tidak melawan doa saja. Hati-hati Bu, itu sempat berdoanya sakiti ke Allah diijabah oleh Allah. Lah kita fitnahnya, kita gunjangannya, kita berburuannya, nyuhano itu hati-hati orang seperti itu. Apalagi kalau orang-orang arah kinali itu buang, itu bahaya. Arah kinali itu, ini mengecek Bu lampu, atau sudah tuh saya.
Nah, ini berdoa aja seketik bu, berdoa seketiknya, nah, sudah tahu lah. Hati-hati, ya bapak ibu ya. Hari-hari. Jadi memang ternyata bapak ibu, ya, ternyata memang kembali ke sini. Kemudian penyakit yang rentan diderita oleh guru, ginjal, gaji nihil, jarang masuk dan sering terlambat. Tak semangat majar ibu bantu gaji lah kena potong sadonya, nak semangat ada lah jarang lo masuk. Ginjal, gaji nihil, jarang masuk terlambat aja. Hati-hati. Tapi mudah-mudahan ginjal bapak dan ibu masih aman. Ya aman, alhamdulillah. Apalagi kita laki-laki, mohon dijaga ginjalnya pak. Karena kekuatan laki-laki ini di ginjal, di punggung. Kalau lah hilang kekuatan ginjal lah, itulah payah tuh. Kok kalau keluarga mana paling malam pertama cabut tuh. Hati-hati, ya. Ya. Jadi bapak dan ibu, mudah-mudahan kita fit untuk bekerja. Semua beban psikologis kita, penyakit-penyakit yang kita alami itu kita buang, kita hilangkan. Maka di saat kita berangkat ke sekolah, bentangkan karpet merah kita, jelaskan visi misi kita, tujuan hidup kita, akhirat kita, karena kita mempunyai logo ikhlas. Ikhlas menerima gaji, iya, karena gaji itu adalah efek dari keikhlasan kita. Ya bapak ibu ya. Jadi kita harus maknai bagaimana sebenarnya ikhlas itu. Semua yang kita lakukan dengan senang hati, kembali ke hati kita. Oke, baik bapak dan ibu. Sekarang saya minta semuanya berdiri dulu. Nah, oke, siap. Bapak dan ibu. Bapak dan ibu pernah mendengar namanya lontong? Pernah. Biasanya akrab dipanggil yang lontong sayur. Lontong sayur, oke? Kemudian kalau bapak dan ibu sibuk, biasanya lontong itu dimakan di tempat atau dibungkus? Bungkus, oke. Baik, kalau saya katakan lontong, maka tangan kanan bapak ibu seperti ini, tangan kanan. Oke, seperti ini. Lontong, tangannya seperti ini. Begitu saya katakan sayur, maka telunjuk kirinya seperti ini, nempel di telapak tangan teman bapak ibu yang sedang terbuka. Nah, nempel. Begitu saya katakan bungkus, maka telunjuk yang nempel harus ditangkap. Tugas telunjuk ini adalah menghelak supaya tidak tertangkap. Paham bapak ibu? Oke. Kalau seandainya saya katakan lontong, maka tangan kanan dibuka seperti ini. Kemudian saya katakan sayur, maka telunjuk bapak ibu nempel di telapak temannya yang terbuka, nempel. Nah, nempel, oke. Begitu saya katakan bungkus, maka ditangkap, yang tertangkap tangannya itulah orang yang tidak konsentrasi, banyak pikiran, banyak utang. Ya, yang tertangkap. Jadi bapak ibu telunjuknya harus dihelakkan. Ya. Oke bapak ibu. Ya kita tes ya, kita tes. Konsentrasi. Bagi siapa yang tertangkap inilah yang biasa lelet. Kurang lah sudah ngumpul berbahan. Kayak kamu lebar. Bagi yang tertangkap inilah yang tidak konsentrasi bapak ibu. Pikirannya hanya ke kredit kulkas, kredit rumah, kredit mobil. Oke, kita tes. Lontong, sayur, Bung Hatta, belum, masih Bung Hatta. Bungkus baru ditangkap. Ya, Bung Hatta jangan, Bung Hatta jangan. Oke. Halo. Bisa mendengar suara saya Bapak Ibu? Ya. Kurang di belakang. Lontong. Sayur. Bung Karno.
Amerika, yang terbayang kita apa Bapak Ibu? Filosofinya bendera Amerika. Amerika banyak berbicara, banyak bekerja. Oke, kalau Jepang, banyak bekerja, sedikit bicara. Kalau Indonesia, Sedikit kerja. salah. Indonesia bantu tadilah. Lain disuruh, lain kerajuan. Tangkok, fokus. Aku bukan nol laban angkoknya. Laban angkoknya. Oke. Yang banyak membuat ya program-program sekolah itu jadi lelet. Lain diarahkan Bapak Ibu kepala sekolah, lain yang terjadi lain di kerajaan. Makanya lama selesainya. Makanya kita harus beranjak melihat bagaimana bendera Jepang. Awak kan tak komen banyak, tapi ya. Oke. Dan itu dipengaruhi oleh budaya kita Bapak Ibu. Jadi di Indonesia ini banyak sekali budaya kita yang berbeda-beda Bapak Ibu. Ya suku bangsa kita banyak. Berapa jumlahnya Bapak Ibu suku bangsa kita di Indonesia ini? Ratusan, ya, sampai 600 sekian suku bangsa yang ada di Indonesia. Orang Padang bagaimana Bapak? Itu orang Padang. Apa itu orang Padang? Orang Padang itu pandai dagang. Di mana-mana ada. 5 langkah lebih maju ketimbang orang Cina. Aduh, orang Cina 5 langkahnya buka lapak. Mengalih ke tengah malam. Orang Padang 3 tahun sudah punya balikan dari orang Cina. Ibu ya, kemudian ada orang Sunda. Ada orang Sunda suka Bapak Ibu orang Sunda. Sunda suka daun makanya lalapan itu Sunda. Ada orang Jawa suka Jawa. Jalan wae laku nak laku nyoba jalan jadi dorongnya berubah bakso kok. Jalan wae Jawa. Jalan wae Jawa. Ada orang Batak suka Bapak Ibu orang Batak banyak taktik. Pakai strategi. Ya. Di bandara ini kita sasak ke jamban, tak tahan itu. Ada jadinya WC perempuan kosong masuk ke situ. Kalau apa nih bilang security. Abang salah masuk bang. Bukan di sana bang. Itu WC untuk perempuan. AGC-nya ini untuk perempuan juga. AGC security anu. Ya. Batak banyak. Gue hanya otaknya banyak. Memang diakui. Atau saya bertumbat jadi kan ketika ini bahaya jangan balik ke tempat lain bunyi johek aja jadi lain bunyi gede ini jadi itu tadi patah. Kemudian Bapak Ibu belum lagi kebudayaan masing-masing daerah kita ini ya. Kalau orang Papua itu berbeda. Orang Papua itu sudah pacu lari sama Madura sana mana kecil Bapak Ibu. Papua apa tuh? Kacang lari, kue semua manjing dulu menang Papua. Pulangnya kari, kepadatan tulangnya berbeda. Kemudian kalau orang Jawa tadi sudah pacu lari di orang Madura sana mana? Jawa apa tuh? Tapi tadi tidak ada dia pacu lari. Yang mana orang Jawa? Kalau orang Madura tadi dia dulu dengan orang Maluku. Sana mana? Pacu lari. Mana orang Maluku. Kemudian kalau orang Minang pacu lagi orang Jawa. Mana orang Minang? Batak. Kalah orang Minang. Kalah. Ini pacu lagi nampak sebab berartinya. Aku cocok juga gorengan kuah. Aku cocok juga apel kuah. Aku dulu goreng pisang kuah. Sebab kalah. Kalau orang Jawa, pacu lagi orang Madura. Sana mana? Jawa. Sudah tu orang Jawa, orang Madura. Itu aku pacu lagi orang Nias. Orang Nias. Kini awak pacu lagi orang Pariaman, orang Madura. Sana mana? Jo, maju.
Ajo. Oh nasi buah. Kenapa minum teh aja? Ada minum belakang. Air ini banyak nampak ini masih kacang. Ya, manang orang Payaman. Orang Madura aku ini metung lamu. Satu. Waduh. Ya tiga. Orang berapa? Tiga. Kalau aku kosong aja. Tepuk tangan tu aja. Ya Bapak Ibu ya, jadi memang berbeda-beda. Begitu juga kita di sekolah berbeda-beda. Ada Bapak Ibu yang pola asuhnya dari rumah tangga, dari orang tuanya berbeda caranya. Nah, sudah terbentuk pengalaman pendidikan berbeda. Ini akan mempengaruhi gaya hidup seseorang dan cara penyelesaian masalahnya dan cara dia berbicara, cara mengambil keputusan itu berpengaruh terhadap kehidupan kita di sekolah. Kemudian Bapak dan Ibu, kita berharap walaupun berbeda-beda gaya cara kita, pola kita, metode kita, yang perlu kita pahami adalah visi misi kita tetap sama. Itulah tim building yang terbentuk Bapak Ibu. Kita analogikan seperti orang yang mendorong gerobak. Gerobak didorong, pertama ada pemimpin, kepala sekolah. Kemudian di sampingnya ada bendahara, ada sekretaris, ada waka-waka yang lain. Begitu semuanya mendorong dengan semangat, tapi ada satu dua Bapak Ibu guru sekolah, guru madrasah, ternyata ngerem, yang lain mendorong, yang ngerem. Kira-kira bagaimana yang terjadi Bapak Ibu? Macet. Sementara madrasah lain maju melambung prestasi yang luar biasa, menggaung suaranya kemana-mana. Sementara Bapak Ibu kepala sekolah, wakil semuanya sibuk mengurus menyelesaikan masalah di dalam yang bertahun-tahun yang tidak kunjung selesai. Betapa ruginya kita Bapak Ibu. Orang sudah maju, kita sibuk mengurus yang di dalam, mengurus dari hati ke hati. Ini masalah, ini cemburu sosial, ini kenapa diangkat ini, kenapa dipercakap ini, saya ini kan hebat, luar biasa, ini bagaimana, kok saya tidak diapa-apain, nggak pernah dipuji, nggak pernah diapa segala macam, kok saya menjadi bawahan terus. Inilah keluh-keluhan yang tidak pernah putusnya Bapak Ibu. Kalau sibuk kita mengurus yang ini yang di dalam, maka kita tidak akan bisa maju untuk ke depan Bapak Ibu. Oleh karena itu, langkah kita Bapak Ibu harus satukan hati, rumuskan kembali visi misi sekolah kita, madrasah kita Bapak Ibu, luruskan niat kita, bagaimana sebenarnya tibar yang sudah kita peroleh, pelajaran-pelajaran sudah kita peroleh, dan untuk ke depannya harus kita buang semua pikiran-pikiran negatif, buang perasaan-perasaan negatif, prasangka baik harus kita tumbuhkan, dan prasangka yang negatif kita buang jauh-jauh Bapak Ibu. Mari kita lakukan feeling happy, ya, rasa yang bahagia. Karena yakinlah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masalah di tempat kerja, di rumah akan terbawa. Masalah di rumah akan terbawa di tempat kerja. Makanya dua komponen ini harus Bapak Ibu amankan, ya, di rumah kita, rumah tangga kita, lingkungan kita harus aman. Maka akan otomatis aman kita di sekolah. Sehat mental kita, ikhlas kita, enak senyum kita ketemu dengan teman kita, enak senyum kita ketemu dengan siswa kita. Maka itulah sebenarnya kebahagiaan batin yang dimiliki oleh seorang guru yang sejati. Dan kala kita problem melihat semua orang jadi beban masalah bagi kita, kawan kembali untuk apabila warna hitam, lah hitam lo kawan. Kawan kembali untuk R3 coklat lo kawan. Kawan sampai rumah putih ceknya, tak putih lo, matu, ini berbahaya. Maka jangan sampai kita seperti kudu nang mataki, wak latih, ayam nabata dua, buah itu nang padi, itu bahaya Bapak. Inilah yang harus kita hilangkan. Karena kalau ada sedikit saja rasa iri dengki dalam hati kita, maka ini akan bakar oleh api neraka sampai iri dengki itu hilang dari kita. Baik Bapak Ibu, terima kasih di surat cinta dari Bapak. Kemudian pesan terakhir saya Bapak Ibu, kita hidup di atas dunia adalah ujian. Ketika kita meminta bunga yang indah, tapi Allah kasih kaktus yang penuh. Ketika kita meminta binatang imut, ternyata Allah kasih kebobong.
Kemudian kita protes, ya Allah kenapa engkau tidak adil? Dengan berjalannya waktu ternyata kepopong tadi berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Kaktus tadi tumbuh bunga yang sangat indah. Baru kita pahami ternyata Allah tidak kita langsung apa yang kita butuh, tetapi Allah memberi apa yang kita butuhkan. Mungkin Bapak dan Ibu, menurut Bapak dan Ibu, posisi Bapak Ibu sekarang tidak baik, tapi sebenarnya telah terbaik bagi Allah. Mungkin Bapak dan Ibu menyatakan posisi Bapak Ibu sekarang sangat terbaik, mungkin itu ujian yang itu harus waspada Bapak Ibu. Roda selalu berputar, kehidupan akan melangkah. Kanan kiri teman sahabat selalu dijadikan sahabat sejati. Jangan pandang musuh, jangan pernah mencaci menghina, karena adalah ciptaan Allah. Kalau Bapak Ibu mencaci teman-temannya, menghina, berarti Bapak Ibu mencaci ciptaan Allah, otomatis kita mencaci Allah. Apalagi kita sering mencaci siswa kita, murid kita, karena adalah ciptaan Allah. Hati-hati. Onde bantu Allah bantu kau, awak waktu bantu iko anak siapa? Anak bapak bantu anak bapak kita bantu iko. Itu berbahaya Bapak. Bapak dan Ibu, sebelum kita tutup, saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, tim building dalam kehidupan kita, rasa perhatian kita terhadap sekolah, murid kita, teman kita, ini hal yang utama Bapak. Karena Bapak Ibu sebagai satu keluarga bagikan sebatang tubuh, sakit curang sakit saya merasakan, senang satu senang semuanya Bapak. Oleh karena itu sifat dan rasa ini harus kita rasakan, harus kita sama-sama berjalan, bergerak, berbicara dengan rasa. Maaf, jangan merasa dengan rasa. Jadi dengan rasa Bapak Ibu. Jangan merasa pandai, merasa hebat, merasa pintar, ini bahaya. Tapi dengan rasa kebersamaan. Itulah kehebatan orang Minang. Dia menanamkan rasa. Orang Minang itu kehebatannya. Sehingga mama kita mencari, lain carinya lah merasa. Ada tepuk baju apa semacam. Itulah rasa. Jadi ditanamkan oleh orang Minang kampung. Orang Minang kampung yang luar biasa. Prinsip kooperasi orang Minangkabau yang menciptakan, hanya pergeserannya dulu dari lumbung, dari sawah, karakian, dari kaum untuk kaum, sekarang kooperasi dari anggota untuk anggota. Itu orang Sumatera Barat. Siapa pendiri kooperasi bawah itu? Orang mana? Tinggi. Sumatera Barat. Jadi semua sistem yang ada di Indonesia ini adalah hasil pola pikir orang Sumatera Barat. Jadi kita bangga dengan Sumatera Barat. Bagaimana orang Sumatera Barat mendidik anak menanamkan rasa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekarang kalau kita keras sama anak lebih keras, maka berilah dengan hati, dari hati ke hati Bapak Ibu. Bicara dari hati ke hati. Oke Bapak dan Ibu, mudah-mudahan Bapak dan Ibu menjadi guru adalah pilihan yang tepat. Kalau ada yang belum full hatinya, saya berharap hari ini difulkan, karena guru itulah orang-orang yang mulia. Bapak dan Ibu harus pandai menempatkan diri. Kalau tidak pandai menempatkan diri menjadi guru Bapak Ibu cepat naik asam lambung yang tidak perangaian. Ya Bu, harus pandai menempatkan diri. Naik asam lambung tidak perangaian. Sudahlah perangaian, dicari perangaikan kawan sama manjalah lain perangaian. Naik asam lambung. Akhirnya Bapak Ibu pingsan dulu. Makanya harus bisa menempatkan diri. Diperbanyak sabar, saling memaafkan, dan tanamkan kebersamaan Bapak Ibu. Oke? Paham Bapak Ibu sampai di sini? Ya, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akan memberikan pertanyaan, maka hadiahnya headphone. Doorpress. Pertanyaannya, sebutkan nomor handphone ini. Silakan. Cepat Bu, 08. Betul. Dari cara dia menyampaikan yakin betul. Luar biasa, teman-teman. Iya, mantap. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, sebutkan minimal 3 penyakit yang harus kita hindari. Biasakan Ibu duluan. Yang pertama TBC. Oke. Yang kedua gutis. Oke. Kemudian Luar biasa, jangan lupa dapat dia. Cepat dapat dia. Cepat.
Ibu maunya berapa? Ya, karena ibu menjawabnya 3 aspek, maka ibu ambil 3. Ya, silakan dipotong. Foto, foto. Foto dulu, foto dulu. Luar biasa. Wah, jangan. Tunggu bu, tunggu. Oke, ibu ambil 3. 1, 2, 3. Oke, nanti minumnya dengan bapak menjelang tidur ya bu ya. Oke, kemudian sebutkan, bapak dan ibu, sebutkan 3 sifat karakter yang harus kita bangun untuk meningkatkan team building kita di sekolah. A. Ya, silakan bu. Iya, ibu duluan silakan. Satu visi dan misi. 1 dan visi dan misi. Oke, luar biasa. 2, Pola pikir positif. pola pikir positif. Oke, Tulus. tulus ya hati ya. Oke, Pak. luar biasa. Silakan. Dan Bu. lain-lain. Cepat. Oke. Pilih, Bu. Pilih, Bu. Jangan pilih, Bu. Ibu suka yang mana? Yang panjang atau yang petak? Yang petak manis rasanya, yang panjang nikmat rasanya. Yang mana ini? Kedua-duanya, ada yang panjang, ada yang petak. Silakan dulu ya. Pertanyaan terakhir. Apakah Bapak Ibu lakukan supaya Bapak dan Ibu fresh dalam bekerja di rumah maupun di sekolah? Iya, silakan Bu. Ya. Happy. Kalau ditanya apa kabar? Oke, luar biasa, silakan Bu. Iya, mantap. Ini hadiah masih banyak dan ini ada nanti peserta terbaik 1, ada terbaik 2, terbaik 3. Luar biasa. Makanya Bapak Ibu ya, setiap lima disampaikan nanti ada penilaiannya. Ya, Ibu berdiri di sini mau ngapain? Oh, mau dipoto ya. Oke. Celekat, Bu. Ini permintaan khusus, boleh kalau sama saya boleh minta buku, minta yang 3 boleh, nggak apa-apa. Yang penting bermanfaat ya Bu ya, ibu dapat kelas dapat pahala. Oke, siap Bu ya. Ibu belum baca pikiran orang kita dulu. Usah. Oke, baik. Penggiat literasi. Siap jelas. Baik, sama-sama Ibu. Bapak dan Ibu, Ustadz Kindi dokumentasi, dia juga tim kita. Bagi Bapak dan Ibu yang kesulitan dalam menulis artikel segala macam, dia pakar. Untuk pelatihan guru di Kabupaten Tanah Datar, beliau pakarnya. Dan juga kemarin yang di Tanah Datar ada berapa buku guru-guru kita jadi Ustadz? 60 buku sudah jadi. Ya, siap-siap nanti Ustadz. Ya. Buku saya sudah 5, yang baru keluar SPN-nya 2. Ya nanti ya di sela-sela kesibukan tulis lagi Bapak Ibu ya. Karena menulis itu ya harus kita sempatkan walaupun hanya setengah jam. Dan sekarang saya merumuskan namanya implementasi pembentukan karakter building melalui Aquan. Nanti perdana yang pakai kontraknya adalah Dinas Pendidikan Kota Sawalunto untuk anak-anak SD, guru-gurunya. Baik Bapak dan Ibu, itu dari saya. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah numpang mandi? Kalau ada umur yang panjang, bolehkah kita cari motivasi lagi? Billahi bisabil haq, fasdul karat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, sekarang silakan dipegang handphonenya. Handphonenya silakan dipegang. Handphonenya, oke, diaktifkan. Sudah lengkap handphonenya semua. Hebat Ibu ya, dapat hadiah handphonenya, door prize luar biasa. Oke, sudah Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, ada satu materi saya yang sangat penting di sana, ya cara-cara menghilangkan rasa malas. Nah, karena kita banyak guru mengeluh pekerjaan Bapak Ibu, malas. Oke, ada dilihat di sana, dibuka YouTube.
Ya, Tarmizi Trainer. Nah, Tarmizi Trainer. Oh, kok tahu? Kok tahu? Iya, iya, iya. Udah biasa juga ya. Tarmizi Trainer. Oke. Boleh dibantu like-nya. Yang ada materi di bawah, cara menghilangkan rasa malas. Ya, 5 tips menghilangkan rasa malas. Ya, boleh, boleh. Boleh. Bisa mencus ada coba. Contoh saya boleh. Baik. Ya, oke, baik. Silakan Bapak Ibu, nanti dilanjutkan di rumah juga boleh. Sekarang kita lanjut pemateri kita namanya Pak Bambang Satria.